Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Smart Bird Feeder yang dimana pemberi pakan burung otomatis berbasis web server. Oke, pada kali ini kita akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir dari workshop sistem tertanam. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri ini Syahmi Novel Saputra dengan NIM E32222-388 dan teman saya. Muhammad Iqbal, NIM E32222436. Baik, kita akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir kami. Baik, saya serahkan pada Iqbal. Baik, langkah yang pertama itu kita hubungkan USB untuk menghidupkan ESP32. Setelah dihidupkan, pada layar I2C-nya maka akan tampil yang pertama yaitu IP address. IP address itu yang nantinya akan digunakan untuk mengakses web server dari proyek tersebut. Ya, di mana IP-nya yaitu mendapatkan IP 192.168.10.104. Kita akses menggunakan IP yang muncul di I2C tersebut 192.10.104. Maka web server akan tampil pada laptop tersebut, yaitu yang pertama di sini penjelasan dari proyek tersebut. Smart Bird Feeder adalah proyek pemberi pakan burung otomatis yang terkoneksi dengan web server. Melalui antarmuka web, pemilik burung dapat mengatur jadwal pemberian pakan, monitoring tinggi pakan, dan kita bisa mengetahui banyak pakan yang ada pada wadah pakan tersebut. Dan juga di sini terdapat fitur info pakan. Untuk fitur-fitur sendiri dari proyek ini yaitu yang pertama, kita dapat ditampilkan di sini suhu, di mana suhunya yaitu 60 derajat Celcius, kelembapan. Yang ketiga yaitu ketinggian pakan. Untuk ketinggian pakannya sendiri ini yaitu mengatur ketinggian penuh pakannya. Jadi jaraknya itu dihitung dari jarak sensor menuju ketinggian pakan. Di sini ada 14 cm. Jadi dari jarak sensor ke tinggi penuhnya itu 14 cm. Nah, yang keempat yaitu fitur banyak pakan. Di mana fitur banyak pakan ini diambil dari tinggi atau jarak alasnya dikurangi ketinggian pakannya. Jadi kita sudah mengkonversikannya ke satuan gram, di mana di sini terdapat 100, contohnya 100,44 gram. Nah, yang kelima yaitu status pakan, di mana ketika status pakan itu sudah mencapai ketinggian penuhnya, maka status pakan akan berubah menjadi penuh. Nah, misal ketinggian pakannya di bawah itu, maka status pakan akan habis. Untuk info pakannya sendiri, di sini jangan jauh. Oke, lanjut. Tadi gimana masuk? Di sini pada bagian web, mungkin informasi untuk fitur-fitur dari web servernya sendiri mungkin ini saja. Lanjut kita akan mendemokan secara langsung untuk cara kerja proyek kami. Pertama mungkin kita masukkan berasnya terlebih dahulu. Ini kami menggunakan pakan beras ya. Kita atur ketinggian pakannya terlebih dahulu, yaitu mungkin di ketinggian 10 cm. Kita bisa dilihat di variabelnya, yaitu kan di sini kita sudah menginputkan 10 cm ketinggiannya, otomatis di variabelnya juga akan berubah. Nah, berikut data ketinggian manualnya yaitu 10 cm. Nah, di sini
pakan akan otomatis terisi, dan misal sudah mencapai ketinggian 10, maka pakan akan langsung tertutup, akan menjadi informasi status pakannya akan menjadi pakan telah penuh. Nah, berarti sudah kita isi pakannya, maka jika pakannya mencapai ketinggian yang telah ditentukan, yaitu ketinggiannya 10 cm, maka akan pakan ini akan otomatis menutup, yaitu di ketinggian 10 cm. Nah, dan banyak pakan juga sudah muncul di sini. Bisa kita lihat di bagian web servernya. Banyak pakan ini sebanyak 75,14 gram. Nah, dan status pakan telah penuh. Nah, di bagian ini kan kita ingin mengambil data di mana info pakan akan dimasukkan info pakan, yaitu hari ini. Yang hari ini itu pada tanggal 16 bulan 12 2023. Nah, banyak pakan yang ada yaitu 75,14 gram. Bisa kita lihat pada info pakan. Maka pada info pakan di sini tanggal 16 bulan 12 yaitu bulan Desember 2023, jumlah pakan yaitu 75,14 gram. Nah, ini terdapat data-data sebelumnya, yaitu yang telah kita lakukan percobaan. Kembali ke halaman utama. Nah, dalam Firebase-nya juga banyak pakannya sudah real time ya, 75.14. Dan status pakan telah penuh. Sudah sesuai dengan web server. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit ya bagian kode di Arduino-nya. Yang pertama di sini untuk menginkludkan library-nya. Yang kedua yaitu inisialisasi servo motor dan pin-pinnya, dimana pinnya tertera sebagai berikut. Yang kode selanjutnya itu konfigurasi Firebase dan WiFi. Di sini Firebase-nya sudah terkoneksi yang menggunakan autentikasi yang ada di Firebase. Yang kedua yaitu konfigurasi LCD. Di sini menggunakan I2C. Konfigurasi sensor DHT, konfigurasi waktu dan konsumsi hariannya. Asynchronous web server ini untuk konfigurasi server web asinkronusnya. Lanjut ke bagian void setup-nya. Di sini menggunakan WiFi Manager. Di sini untuk SSID WiFi Manager-nya yaitu Smartbird Feeder dan passwordnya Sahmi Iqbal. Apabila sudah terkoneksi, maka IP address akan muncul di LCD I2C-nya. Lanjut memeriksa dan menginisialisasi SPIF-nya. Memulai koneksi dengan Firebase. Lanjut menghubungkan servo motor. Nah, di sini bagian untuk mengkonfigurasi endpoint server webnya. Terdiri dari index.html, style.css, script.js, dan seterusnya. Di sini untuk halaman info pakannya menggunakan dengan nama dailyfood.html. Lanjut ke bagian void loop-nya. Di sini melakukan perulangan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan sebagainya. Menentukan apakah pakan telah habis atau penuh. Di sini untuk pakan telah habis, maka derajat servernya yaitu 45 derajat. Dan semisal pakan itu telah penuh, maka MPT Angel yaitu yang di awal dikembalikan ke 0 derajat. Ini memperbarui tinggi penuh secara manual dari Firebase. Menggunakan variable full distance. Membaca suhu dan kelembaran dari sensor DHT dan mengirimkan ke Firebase. Ini mengirim data sensor DHT 11-nya. Lanjut di sini inisialisasi untuk menampilkannya di LCD I2C-nya. Lanjut ke bagian fungsi untuk menentukan apakah pakan penuh. Di sini yang pertama itu mengirimkan ultrasoniknya, membaca durasi, echo pin untuk menghitung jarak. Jika jarak mencapai nilai penuh, maka akan langsung terupdate berapakah info pakan tersebut di hari yang kita lakukan pengisian pakan. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk penjelasan kode di Arduino-nya. Di sini mungkin kita akan melanjutkan ke penjelasan di bagian web servernya yaitu index.html-nya. Di sini saya menggunakan SPIF di mana
file index.html, dailyfood.html dan sebagainya ini berada di folder data, Nah, ini diupload ke SP32-nya. Jadi kita bisa mengakses website ini menggunakan IP pada SP32-nya, yaitu tadi kita mendapatkan IP 192.168.10.104. Jadi dengan kita mengakses IP tersebut, kita bisa mengakses web server seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan CSS-nya. Mungkin itu saja ya penjelasan dari kelompok Smart Feeder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.